Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huswatun Hasanah dengan NIM 20202165 dari kelas 4A5 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Marketing Miopia. Marketing miopia merupakan strategi iklan yang tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen semata, tapi yang disesuaikan dengan keinginan menjual barang atau jasa tertentu di pasar ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi klasik berpendapat bahwa konsumen akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang dan jasa apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen individu. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan aktif meneliti bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang dan jasa yang sedang populer di pasar ekonomi. Marketing miopia dapat mendistorsi melihat perusahaan ketika manajer lebih fokus pada apa yang perusahaan dapat menghasilkan ketimbang apa yang konsumen bersedia untuk membeli. Selanjutnya ada vetable purpose. Sebuah industri proses memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang. Bisnis akan lebih baik diposisikan untuk pertumbuhan jika mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan pada tema produksi dan teknik untuk menjual produk mereka. Contoh beberapa perusahaan sukses yang produk oriented dan tidak customer oriented adalah yang pertama railroad, yang kedua Hollywood, yang ketiga petroleum. Selanjutnya ada error of analysis. Kesalahan adalah mempertimbangkan produk atau jasa tertentu yang akan terkonsentrasi pada pertumbuhan bukan jumlah industri. Untuk mempertahankan dan melihat pertumbuhan pemasaran membutuhkan layanan pelanggan dan orientasi pasar. Motonya adalah untuk memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, shadow of selling scans. Masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang diversifikasi. Ancaman terhadap produk dalam industri yang tersisa dan tidak siap untuk melumpuhkan adanya kehadiran perusahaan baru. Beberapa contoh yang dapat perhatian lebih antaranya yang pertama, dry cleaning. Industri yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar, tetapi menghadapi beberapa bayangan produk lama atau kuno karena penemuan baru yang membuat industri ini lebih sia-sia untuk pelanggan. Yang kedua ada electric utilities. Utilitas listrik juga menghadapi masalah yang sama untuk perubahan baru dan dinamis dalam menggunakan produksinya. Pada saat mengubah utilitas elektronik, perusahaan terjadi sangat cepat dan seluruh pelanggan sudah terbiasa terhadap perubahan dan terbiasa untuk menggunakan utilitas baru dan nyaman. Yang ketiga ada grocery store. Banyak orang merasa sulit untuk menyadari bahwa pernah ada suatu bentuk usaha yang berkembang dikenal sebagai grocery store. Supermarket saat ini telah mengambil alih efektivitasnya. Banyaknya supermarket memberi dampak negatif bagi pemilik grocery store. Banyak dari pemilik usaha harus menutup toko dan berpindah lokasi yang belum banyak terdapat supermarket seperti saat ini. Supermarket melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memahami kebutuhan pelanggan daripada grocery store. Selanjutnya yang keempat ada self-deceiving cycle. Self-deceiving cycle terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Self-deceiving cycle memiliki 4 kondisi, diantaranya yang pertama kepercayaan bahwa pertumbuhan ini disebabkan peningkatan population. Yang kedua ada percaya bahwa tidak akan ada pengganti untuk setiap produk utama industri. Yang ketiga ada produksi massal dan penurunan biaya per unit untuk meningkatkan output. Yang keempat ada keasikan dengan produk yang cocok untuk dikendalikan dengan eksperimen ilmiah, perbaikan dan pengurangan biaya manufaktur dengan hati-hati.
Selanjutnya ada population. Mitos populasi adalah keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Terkadang beberapa produk lain mungkin mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Industri minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lain. Yang pertama, ada keyakinan bahwa keuntungan diasumsikan oleh perkembangan penduduk. Yang kedua, ada fokus efisiensi dalam menciptakan produk, bukan pada peningkatan atau pemasaran. Yang selanjutnya ada tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan. Pertama ada asking for trouble. Dengan kata lain, upaya industri ini telah difokuskan pada peningkatan efisiensi dengan mendapatkan dan membuat produknya tidak benar-benar pada peningkatan produk generik atau pemasaran. Yang kedua ada idea of indispensability. Keyakinan bahwa tidak ada pengganti yang kompetitif untuk produk utama industri akan menjadi kesalahan besar oleh manajemen. Di sini juga penulis memberikan contoh industri minyak bumi yang harus mengalihkan fokus beberapa kali karena penemuan yang dapat dari dana industri yang sama. Lampu minyak tanah tertinggal dengan penemuan lampu yang menggunakan listrik. Yang ketiga ada perils of petroleum. Kemungkinan terjadinya bencana industri seperti menurunnya ketersediaan industri minyak bumi di alam, tapi itu adalah sebuah keajaiban besar bahwa bahaya ini masih tidak pernah terjadi dalam industri ini. Ketersediaan sumber lain dari minyak bumi alami tersedia untuk pasar masa depan. Yang keempat ada uncertain future. Setiap perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan punah dan dapat melanjutkan bisnis dengan strategi dalam proses mereka sendiri. Jika mereka gagal untuk memperkenalkan pasar baru dan produk berorientasi konsumen atau jasa, maka persaingan lain akan melakukan sesuatu apa yang mungkin menjadi penyebab kepunahan perusahaan tersebut. Yang D ada production pressure. Produksi massal diasumsikan sebagai cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Pada tahap utama dari produksi massal, bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Sekarang pelanggan tidak hanya memilih produk yang murah saja, tetapi kualitas dari produk itu sendiri. Itu sebabnya menjadi benar-benar pemasar perlu menciptakan kepuasan nilai dengan pelayanan atas produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya ada like in Detroit. Detroit tidak sangat banyak terkonsentrasi tentang pilihan pelanggan mereka. Mereka lebih fokus pada produk mereka dengan ekonomi pendapatan skala untuk harga yang efektif. Karena mereka takut mengalami kerugian dalam bisnis dan hilangnya pasar. Selanjutnya ada Watford Patriot. Ford sangat terkonsentrasi dengan orientasi produksi. Mereka menghasilkan sejumlah besar kapasitas produksi penuh dan dengan strategi ini mereka mampu memberikan mobil harga rendah di pasar. Dan sebagai hasilnya yang bekerja, Ford memperoleh sejumlah besar pendapatan dari pasar, tetapi itu kepuasan yang salah untuk pertumbuhan. Yang G ada produk provinsial. Dari sebuah perusahaan tergantung dari perusahaan berfokus pada pasar atau pelanggan, tapi perusahaan yang tidak begitu berorientasi pelanggan mereka jauh lebih memperhatikan tentang pengembangan produk mereka dan mengembangkan pentingnya pelanggan. Selanjutnya ada creative destruction. Creative destruction adalah proses menciptakan nilai baru untuk pelanggan dengan inovasi produk baru atau pelayanan dari yang sudah ada, apa yang tidak benar-benar menyukai oleh pelanggan. Ini sebagian besar terjadi dalam industri minyak bumi yang mencoba untuk memperkenalkan pelanggan baru menyukai produk untuk pertumbuhan industri.
Selanjutnya ada danger of R&D. Perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka terus mencoba untuk melakukan R&D, membayar terlalu banyak perhatian untuk R&D tanpa pertimbangan faktor-faktor lain merupakan penyebab bahaya terhadap produk. Teknologi tinggi membuat manajemen menjadi terberat dengan insinyur. Produk itu sendiri menjadi fokus utama dalam marketing. Selanjutnya ada step chill treatment. Situasi ini yang terjadi di beberapa industri tertentu. Industri minyak adalah salah satunya. Dalam industri perminyakan, semua kegiatan industri yang lebih atau kurang terkait dengan pencarian, operasi kegiatan, but marketing sangat sedikit, terkadang tidak sama sekali dilakukan. Situasi ini diperlukan sebagai treatment industri dan sebenarnya bukan untuk membuat produk yang berkembang dengan konkret. Industri tertinggi untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan pelanggan dengan setiap keprihatinan terkait perkembangan pelayanan dan produk dan hal-hal lain yang merupakan bagian dari kegiatan industri. Untuk mewujudkan pasar dan lingkungannya, pertama yang menyadari apa kebutuhan pelanggan dan bagaimana kebutuhan dapat memuaskan pelanggan dengan produk dan layanan terbaik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi manajemen miopia. Sekian dari presentasi saya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.